kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 7 dari kurikulum Merdeka. Kita masih di chapter 1 About Me, di unit 2 I Love Fishing. Kita bagi beberapa bagian atau part ya. Sekarang di part 1 kita akan membahas bagian section 1, section 2, and section 3 di halaman 28 sampai 32. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ya yuk kita mulai. I love fishing. I love fishing. Ini artinya tuh aku suka memancing ya. Nah, kemudian sekarang di section 1 kita akan membahas say what you know. Katakan apa yang kamu ketahui, ya. Look in the picture. 1.1. Say what you know about the people's activities in the park. Nah, artinya lihat gambar 1.1. Ini gambar 1.1 ya. Say what you know, katakan atau ucapkan yang kamu ketahui about, tentang the people's activities, aktivitas orang-orang ini in the park, di taman ya. Now sekarang let's what is he doing? Nih ya. He is fishing ya. Jadi nanti akan ada beberapa kegiatan di sini ya. Yang kita lihat yang ini yang sudah kita sebutkan, kita akan lingkari ya. Number 1 is fishing. Kita bisa pakai nama ya, tapi kan karena ini kita nggak tahu ya, kita bisa pakai they karena dia berdua ya. They are ya, karena they kita pakai to be-nya are. To be itu adalah is, am, are ya. I, you, we, they pakai I pakai am, you, we, they pakai are, he, she, it atau nama orang pakai is ya. Nah, kita coba kita lihat yang berikutnya. Nah, oh ini tadi they are fishing ya. They are fishing. Kemudian berikutnya berikutnya adalah kita lihat ini ya. Ini satu orang, kita bisa sebut dia laki-laki ya. He ya. He is apa ini? Main sepeda ya. Coba kita lihat. Nah, ini ada kata-katanya ya. Ada kata-katanya di sini. Kita udah pakai fishing tadi, kita centang. Lalu kalau yang kedua ini he is, dia lagi main sepeda. Kira-kira menurut kalian main sepeda itu jawabannya yang mana ya? Apakah cycling, reading, mobile gaming, jogging, listening, playing badminton? Kira-kira yang mana nih jawabannya? Kalau main sepeda itu cycling ya, kita pakai ini. Jadi jawabannya ini adalah he is cycling ya. Dia laki-laki sedang bermain sepeda. He is cycling. Kemudian berikutnya siapa lagi ya? Coba kita lihat apakah ada gambar. Oh, ini dia. Coba. Look at the picture. Nggak apa-apa, kita sebutin dulu aja di sini ya. And then berikutnya gambar apa lagi? Ini deh. Ini ada nggak ya badminton? Playing ya ada nih ya. Yang ini. Ini berdua. Berarti kita pakai they lagi. They are apa? Playing ya, playing badminton. Playing badminton. Terus yang keempat, kira-kira yang keempat ini deh ya. Ini juga berdua. Kita pakai they lagi. Mereka lagi jogging. Jadi they are jogging. Number 5, kita ini ya.
Dia ini sedang listening, ya, karena pakai headset ya. Ini dia perempuan, rambutnya panjang, jadi she is listening. Boleh kita tambahin listening to music. Masih ada ini ya, tapi kalau ini sepertinya kegiatannya nggak ada di sini karena gambarnya terlalu kecil. Mungkin dia lagi main game tapi kita nggak bisa lihat. Jadi kita akan teruskan ke kegiatan berikutnya ya. Read the words in the bubbles. Point the relevant activities in the picture 1.1. See the word box. Nah, jadi kita baca-baca dulu ya kata-kata yang ada di bubbles ini. Bubbles, tahu kalian ya? Bubbles itu adalah ini bubbles ini. Point the relevant activities. Tunjukkan aktivitas yang relevan, apa yang sesuai dengan yang ada di bubble, yang ada di gambar 1.1 ini. Nah, kemudian see the word box ya. Nah, kita tadi sudah lakukan sebetulnya ya, tinggal kalian tunjuk aja. Ini jogging, this is jogging, this is playing badminton, this is cycling, this is fishing, and this is listening ya. Oke, cuma memang kalau kita ngeliat dari gambar tadi ya, yang Karina bilang, kita baru nyebutin yang ini nggak kelihatan karena mungkin di gambar kecil kita nggak bisa tahu yang mana ya. Next, complete the sentences on worksheet 1.11. Nah ini nih, ini worksheet 1.11. Kita diminta untuk complete the sentence, lengkapi kalimatnya ya. This one, nah ini gambarnya diperbesar dari gambar yang tadi ya. Ya, bukunya memang gambarnya agak buram gini, tapi nggak apa-apa ya, sudah cukup jelas. Kita lihat, Pak Edo. Pak Edo is titik-titik ya. Pak Edo is tadi cycling ya, cycling. Nah, kemudian berikutnya, ini nomor 2, Monita is titik-titik. Tadi ada reading ya, reading. Ini karena nggak muat, Karina jawabnya di sini. Reading, ya, a book. Monita is reading a book. Monita sedang membaca buku, ya. Next, number 3, nomor 3. Bu Ida is titik-titik. Nah, ini dia listening. Kita jawab di mana ya? Kita jawab tempatnya kecil banget. Di sini nggak apa-apa. Mudah-mudahan kelihatan ya. Listening. Ya, tulisannya listening, tapi T-nya silent. T-nya nggak kita sebutkan. Jadi listening. Ya, Bu Ida is listening to music. Bu Ida is listening to music. Bu Ida sedang mendengarkan musik. Next one. Nah, ini yang digambar tadi kalau diperbesar, dia lagi main mobile games ya. Jadi Andre is, kalau di kotak ini mobile gaming aja, tapi kita harus tambahin playing. Ya. Tapi kalau di buku sih mobile gaming aja, karena buat 2 pilihan ya, bisa langsung jawab mobile gaming, atau playing mobile games. Next one, nah ini lagi main badminton. Ibu Posma and Sinta are titik-titik. Ini playing badminton. Oke. Berikutnya Galang. Tadi Galang fishing ya. Galang is fishing. Kemudian, nah ini ayah dan anaknya Tamara and Pak Rahman Syah are jogging. Oke, kita udah jawab semuanya sekarang. Next, listening, section 2. Listening, mendengarkan ya. Nah, listen to audio 1.4 part 1. Andre and Monita are talking about their hobbies. Dengarkan audio 1.4 part 1. Andre dan Monita sedang membicarakan hobi mereka. Ya. Nah, kalau kalian mau dengarkan audionya boleh, tapi sekarang langsung aja dengerin.
I'm Andre. I like playing mobile game. I'm Andre. I like playing mobile game. Aku Andre, aku suka bermain permainan mobile. Mobile tuh handphone ya, permainan online. My name's Monita. My hobby is reading novels. My hobby is reading novel. Nah, jadi my name, nama aku adalah Monita. Hobi aku adalah membaca novel. Ya, ini talking about hobbies. Membicarakan hobi. Next one. Listen to audio 1.4 part 2. People are talking about their hobbies. Write their hobbies on worksheet 1.12. Ya, ini worksheetnya. Titik-titik. I'm Pak Edo, I like cycling. Ya, tadi bermain sepeda tuh cycling. Then, we are Sinta and Ibu Posma. We like titik-titik. Nah, ini tadi playing badminton. Nggak kelihatan ya? Oke, kita ulang di sini ya. Playing badminton. Ya, ini jawabannya. Section 3, masih listening ya. Listen to audio 1.5. Galang and Andre are talking about their hobbies, frequency, and tools for doing the hobbies. The audio has 4 parts. You may listen to each part and stop, or you may listen to all of the parts in one go. See the word box. Kita artiin dulu ya. Listen to audio 1.5. Dengarkan audio 1.5. Galang dan Andre are talking about, membicarakan tentang their hobbies, hobi mereka. Frequency itu adalah seberapa frekuensi, sama kayak bahasa Indonesia ya, frekuensi atau seberapa sering ya dia melakukan hal tersebut. Dan tools for doing the hobbies, jadi alat-alat untuk ketika mereka melakukan hobi tersebut. The audio has 4 parts. Audionya ada 4 bagian ya. You may listen to each part and stop. Kamu boleh dengarkan masing-masing bagian dan berhenti. Atau you may listen, kamu boleh juga mendengarkan to all of the parts, dari semua bagiannya in one go, dalam satu sekaligus ya. See the word box, lihat word box atau kotak kata-katanya. Part 1. Hi Galang, what's up? Hi, I'm about to go to the river for fishing. Do you go fishing very often? Yes, it's my hobby. I go fishing once a week. Oke, ini part 1 ya. Kita bahas dulu artinya. Kita step by step aja ya, supaya kalian benar-benar paham. Nah, di sini ini ada 4 parts of the conversation ya. Sekarang kalian fokus ke frekuensinya ya. Apa yang kita gunakan? What phrases do we use for asking and giving information related to the frequency? Ya, kita fokus dulu sekarang ke frekuensinya. Oke, coba lihat. Hai Galang, what's up? Hai Galang. WhatsApp tuh kayak kalau kita mau ketemu orang terus, gimana kabar lo gitu ya? Gimana kabar kamu? Atau, hey, gimana nih? Atau lagi ngapain gitu ya? Hai. I'm about to go to the river for fishing. I'm about to go tuh aku baru aja mau pergi gitu ya. I'm about to go to the river for fishing, ke sungai untuk memancing. Lalu ditanya lagi nih sama Andre, do you go fishing very often? Ya, apakah kamu pergi memancing apakah kamu sering pergi mancing? Terus jawabnya, yes, it's my hobby. Iya, itu hobi aku. I go fishing once a week. Once a week. Ya, ini artinya seminggu sekali. Ya,
ini frequency. Kita catat di sini frekuensinya ya. Kemudian part 2. You have a lot of. Oke, ini agak kecil ya. You have a lot to bring. What do you need for fishing? I need a fishing rod, a bucket, and a fishing net. Fishing sounds interesting. Do you want to join me? Well, maybe next time. Too bad. Okay, let's read one more time. Dan kita artikan ya. You have a lot to bring. What do you need for fishing? Nah, kita berbicara frekuensi di part 1. Coba kita lihat. Kalian perhatikan di part 2 apa sih yang kita bicarakan ya. Kita artiin dulu. You have a lot to bring. Banyak banget yang kamu bawa. What do you need for fishing? Apa yang kamu perlukan untuk memancing, ya. Kemudian, I need fishing rod. Nah, kalau ini adalah tools, ya. Kalau tadi frequency, sekarang kita bicara tools, ya. Dia butuh tadi fishing rod, ya, fishing rod. Oke, fishing rod. Oke, ini adalah artinya apa ya, kalau kita bilang tongkat pancing ya, alat pancing ya. Alat pancing, tapi ini tongkatnya. Alat pancingnya. Kemudian a bucket, ya, a bucket itu bucket itu kita bisa bilang ember ya kalau di Indonesia ya, bahasa Indonesianya ember atau wadah untuk nanti dia mengambil ikannya, menyimpan ikannya. Lalu fishing net. Fishing net. Ini adalah jaring ya, yang bentuknya kayak gini nih. Nah, ini tuh jaring agak kesini dikit ya. Nah, ini jaring-jaring. Biasanya tuh ketika udah ada yang ketangkep, terus ini untuk ngejaring ikannya, untuk ngebantu gitu ya. Nah, ini fishing net. Kemudian apa lagi? Nah, ini gambarnya ada nih ya. Ini fishing net. Oke, dah itu ya. Fishing sounds interesting. Fishing atau memancing itu kayaknya menarik ya. Do you want to join me? Kamu mau ikut? Well, maybe next time. Kayaknya lain waktu deh. Ya, terus dia kecewa. Too bad ya, sayang banget gitu ya. Nah, itu di part 2 kita membahas tools ya. Tools. Oke, berikutnya nah, kita juga bisa mengetahui cara untuk bertanya ya. Cara untuk bertanya frekuensi kita bisa pakai ini. Ya, ini nih. How to ask frequency. Ya. Oke, next. Kalau menanyakan toolsnya bisa pakai ini. What do you need for fishing? Ya. What do you need for fishing? Kamu perlu apa untuk memancing? Ya. Part 3. Bagian 3. Let's read it first. So, what's your hobby? I like mobile gaming. Only on weekend. How often do you play mobile gaming? Oh, kita kesini ya. I like mobile gaming. Terus, how often do you play mobile gaming? Only on weekends. Nice, ya. Artinya, so, what's your hobby? Jadi, hobi kamu apa? I like mobile gaming. Aku suka main game mobile, game handphone ya. How often do you play mobile gaming? Seberapa sering kamu main game mobile, game handphone? Only on weekends. Ya, weekend itu adalah di akhir pekan. Ya, weekend. Akhir pekan. Kalau weekdays itu hari Senin sampai hari Jumat ya, hari kerja. Nah, lalu nice. Nah, kita lihat kalau yang part 3, we are talking about hobbies. Hobbies, ya. We are talking about hobbies. Whose hobbies? Hobinya siapa? Nih, si Andre ya. This is Andre. Hobinya Andre. Next.
Part 4. Well, I've got to go now. Thanks. Have fun with your mobile gaming too. Sure, enjoy your fishing, Galang. Nah, kalian udah tahu kan ini pasti bagiannya bagian apa ya? Kita artiin dulu yuk. Well, I've got to go now. Aku harus pergi nih. Thanks, have fun with your mobile gaming too. Oh, harusnya ini dulu. Sure, enjoy your fishing, Galang. Oke, atau tentu nikmatin nikmatin masa-masa memancing kamu ya gitu. Semoga kamu memancing dengan senang ya gitu, nikmatin ya gitu. Thanks, makasih. Have fun with your mobile gaming too. Makasih, kamu juga bersenang-senang dengan game mobile kamu juga ya gitu. Maaf ya. Nah, ini adalah kalau tadi hobbies, ini adalah partings atau berpisah ya, berpisah. Nah, berpisah kita coba lihat. Kita bisa gunakan I've got to go now. Aku harus pergi nih, ya. Lalu jawabannya sure. Ya, lalu biasa kita menambahkan supaya lebih sopan, lebih dekat ya, kita tambahkan enjoy your fishing, ya. Karena dia tahu bahwa Galang akan pergi memancing. Lalu Galang juga send regards atau mengucapkan hal yang sama agar Andre menikmati mobile gamingnya juga, ya. Oke. Next. Identify Galang and Andre's hobbies, tools, and frequency. Complete worksheet 1.13 based on the conversation in audio 1.5. One box has been done for you. Tentukan atau identifikasikan Galang and Andre's hobbies, hobi dari Galang dan Andre, tools, peralatannya, and frequency, dan frekuensinya. Complete worksheet 1.13 yang ini ya, based on the conversation in audio 1.5. Audio 1.5 itu tadi yang part 1 sampai part 4 ini ya. Oke, one box has been done for you. Jadi satu box sudah dikerjakan untuk kamu, sebagai contoh ya yang ini. Ya, frekuensi dari Galang, how often dia go fishing? Once a week. Ya, karena ini udah ada jawaban, kita ke Andre dulu ya frekuensinya. Kita coba pergi ke kolom frekuensi, yaitu di part 1. Oh bukan, kalau punyanya si ini di sini. Ya, only on weekdays, weekends. Berarti kita tulis di sini weekends. Weekends. And then hobby, tadi kalau Galang kita sudah tahu hobinya adalah fishing. Kalau ini mobile gaming. And then toolsnya, kalau Galang tadi ada fishing rod, tongkat pancingannya, and then ada fishing net ya kalau nggak salah. Ya, fishing net sama a bucket. Bucket, fishing net. Then, kalau Andre karena mobile gaming, dia hanya butuh handphone. Gak disebutin ya, tapi kita udah tahu bahwa dia butuh handphones. Now, next one. Write the letter A, B, C, D, or E for the relevant picture on worksheet 1.14. Write the letter, tulis huruf A, B, C, D, atau E for the relevant picture untuk gambar yang sesuai di worksheet 1.14. Jadi, kotak besar ini adalah alat-alatnya berupa gambar dan tulisannya. Yang biru, yang hijau, A, B, C, D ini adalah nama kegiatannya atau nama hobinya. Kita mulai dengan yang ini dulu ya, blogging yang A. Nah, kalau blogging itu artinya adalah bermain blog. Ya, blog itu adalah sebuah halaman di internet, tempat di mana seseorang itu menulis macam-macam.
bisa pengalaman dia tentang bahasa Inggris misalnya, kemudian bisa juga tentang sepeda, ke hobinya dia ya. Itu kita butuh apa kira-kira? Kita butuh laptop ya, karena kita harus membutuhkan internet dan laptop untuk menuliskan isi blognya. Kita tulis ini A. Ya, kita coret, ini udah dapat jawabannya. Next one is swimming. Swimming, kita perlu baju renang. Baju renang in English is swimsuits. Okay, swimsuits. Swimsuits, baju renang. Dan kalau ini goggles. Goggles, ini kacamata renang. Jadi kita jawab ini B ya, ini untuk berenang. Okay, next, cycling. Pasti kalian udah tahu ya, jawabannya adalah ini. Karena butuh bicycle. 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 Kalau ini cycling helmet. Cycling helmet. Helm yang khusus untuk bersepeda ya. Berarti ini kita kasih C. Next one is reading. Of course, to read you need a book, right? Untuk membaca kamu butuh buku kan? Buku itu bisa novel, bisa buku pelajaran dan lain-lain. So we are going to put a D in here. Kita taruh D di sini. Next, the last one is E. Of course, ini yang belum ada isinya, but we have to make sure, kita harus memastikan. Yang ini fishing rod. Tadi si tongkatnya ya, tongkat memancingnya. Fishing net. Fishing net. Jaring-jaring seperti ini ya, jaring ikan. Jaring memancing, lalu bucket atau ember atau wadah. Jadi kita taruh ini dengan E. Did you know people around the world have unusual or extreme hobbies? Have you ever heard of stone skipping and parkour? Stone skipping is the art of throwing flat rocks across the water. The goal is to see how many times a stone bounces off the surface of water before sinking. Ya, apakah kamu tahu people around the world have unusual or extreme hobbies? Orang-orang di seluruh dunia punya hobi yang tidak lazim ya, tidak hobinya aneh gitu ya, atau ekstrim. Have you ever heard of stone skipping and parkour? Kamu pernah dengar nggak stone skipping? Stone skipping itu istilahnya ya, atau parkour. Nah, kalau parkour biasanya mungkin kalian pernah dengar ya, ada game juga yang game parkour. Stone skipping, ya, stone skipping is the art of throwing flat rocks. Jadi adalah seni melempar batu yang pipih, ya, batu yang pipih yang seperti ini batunya ke air, across the water, jadi ke air, ya. The goal is to see, tujuannya adalah untuk melihat how many times, berapa banyak atau berapa kali a stone bounces, si batunya ini nih ya, bounces tuh dia melompat ya, atau membal gitu ya, off the surface ya, ke di atas permukaan air, surface of water, before sinking. Sinking itu sebelum dia tenggelam. Nah, ini ada bacaannya, nanti bisa kalian klik untuk melihat ya. Lalu parkour, sebutannya bacanya parkour. Parkour is an activity in which the goal is to move from one place to another as quickly and efficiently as possible, using the abilities of the human body. Parkour helps to overcome barriers and is practiced in rural and urban areas. Nih, ada juga linknya ya. Nah, parkour adalah aktivitas yang tujuannya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain secepat dan seefisien mungkin, menggunakan kemampuan dari tubuh kita. Nah, parkour membantu kita untuk overcome barriers, jadi untuk mengatasi rintangan ya. Biasanya kan kalau parkour tuh ada yang kayak ada giniannya ya, terus nanti ada tanjakannya dan lain-lain ya. And is practiced in rural and urban areas. Jadi dia biasa dilakukan ya, orang biasanya melakukannya di daerah urban dan rural areas. Ya, ini boleh diklik nanti untuk membaca lagi.
Kita masih bahas yang part. Oke, ternyata kita sudah selesai sampai section 3 dulu ya, supaya videonya nggak terlalu panjang. Jadi pembelajaran kita sudah selesai. Semoga pembelajarannya bermanfaat ya. Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.